kita pada pagi hari. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sikap berdoa. Damai. Saya akan memberitahu tujuan pembelajaran kita dan langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adik-adik sekalian, saya sudah membuat PowerPoint ya, materi tentang sampah. Kebetulan judul kita di proyek Profil Pancasila ini membahas tentang kehidupan berkelanjutan. Karena itu, sebelum kita mengetahui, maka kita harus mengenal dulu secara teoritisnya apa itu sampah, lalu jenis-jenis sampah itu apa saja. Ya, nanti kita pelajari bersama jenis-jenis sampah itu apa saja, kemudian mana yang dikategori sebagai sampah organik dan mana juga yang dikategori sebagai sampah anorganik ya, atau non organik. Ya, nanti kita belajar bersama. Baik, adik-adik sekalian, saya mulai ya. Saya mulai dari ini deh. Ini kita punya ya. Ini pengertian sampah. Coba silakan dibaca secara bersama. Ya. Ya, stop sampai situ. Kita lihat bersama. Definisi sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi. Ya, tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan. Dan ini dibuang oleh manusia. Poin pentingnya di situ bahwa sampah itu adalah sisa produk atau barang yang dipakai oleh kita sebagai manusia, ya. Lalu barang tersebut sudah tidak berguna lagi. Itu sampah ya. Ya. Nanti kita sebut jenis sampah itu seperti apa saja. Terus yang berikut ini menurut WHO, ya. Pengertian sampah menurut WHO adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah ini untuk memperkuat tentang sampah, pengertian sampah tadi. Ternyata WHO, organisasi dunia itu sudah menjelaskan tentang sampah itu. Kemudian dalam konteks negara kita sudah mengatur. Di sini ada Undang-Undang Nomor 18 tahun berapa? Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor
tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Nah ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ya. Nah ini sampah. Iya, di situ banyak sekali. Ada plastik, ada sisa makanan, kertas, potongan kayu, daun, banyak sekali. Ya, tentu sampah itu adalah barang yang sudah tidak ada nilai ekonomisnya. Tahu nilai ekonomis itu? nilai ekonomis itu sudah tidak berharga lagi. Ambil contoh misalnya, kamu beli nasi bungkus di kantin, selesai kamu menikmati isinya, lalu dibuang sembarang saja bungkusannya. Bungkusan itulah yang disebut sampah dan sudah tidak bernilai ekonomis lagi. Siapa yang mau ambil? Itu yang disebut tidak bernilai ekonomis lagi. Ada sekalian, kita lihat bersama tadi itu ya. Yang kedua saya tampilkan gambar ini. Ini kali gambar satu ini dipenuhi oleh sampah. Apa yang terjadi kalau semacam itu? Ayo, siapa yang bisa memberikan komentar? Banjir, apalagi? Longsor, apalagi? Ikan-ikan mati. Yang lain menjadi sarangnya nyamuk. Ya, kalau sudah menjadi kumuh begitu sarang nyamuk, yang terjadi adalah demam berdarah. Dampaknya kepada siapa? Manusia. Kehidupan kita. Oleh karenanya, maka sampah ini menjadi hal yang sangat serius, harus diperhatikan. Menjadi persoalan yang serius, harus kita hindari. Ya. Yang berikut ada sekalian, kita lihat pada slide yang berikut. Ini jenis-jenis sampah organisme hidup sehingga mudah membusuk dan mudah diuraikan. Sampah ini juga dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Ini contohnya sampah organik, misalnya seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, kotoran dan sebagainya. Nah, ini sampah organik, artinya sampah yang bisa dilapuk, bisa menjadi dari hari ke hari itu bisa berubah, bisa dia menjadi kembali menjadi tanah. Kita lihat daun itu, kalau sudah dia berminggu-minggu, tentu yang terjadi adalah pelapukannya, kemudian terjadilah perubahan. Nah, ini sampah organik seringkali kita temukan, misalnya daun, kemudian potongan-potongan kayu, kemudian sisa makanan, sisa sayur-sayuran, ya, itu sampah organik. Sekarang kita lihat, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan di sini. Di sebelah itu ada gambar daun banyak sekali, kemudian ada, ya, itu buah-buahan yang sudah sisa ibarat ya. Ya, yang sudah tidak bisa dipakai dibuang, akhirnya jadilah dia sampah organik. Kita lihat pada contoh sampah anorganik. Kita lihat dulu pengertiannya sampah anorganik atau non organik. Ya, sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah diuraikan. Sampah jenis ini bisa ditangani dengan cara daur ulang menjadi produk lain. Ini, itu kira-kira menurut kalian sampah non organik itu apa itu? Contohnya seperti apa? Plastik. Yang ini dong? Nah, ini bertahun-tahun juga. Sampai kamu juga beranak, sampai kamu juga sudah nenek-nenek, ini botol ini tidak hancur-hancur. Makanya kita
membuang atau mendaur kembali ini menjadi barang berguna. Ya, kalau orang yang punya kreatif itu sampah itu bisa menjadi uang lagi. Mereka buat apalah, buat keranjang, buat hiasan, buat pot bunga. Ini didaur ulang. Kalau kita yang tidak ada inovasi, tidak ada kreatif, sudah minum, buang begitu saja. Ya, perlu dipahami adik sekalian, sampah organik ini adalah non organik ini adalah sampah yang sangat dan itu tidak bisa berubah. Ya, oleh karena itu, ketika kita punya inovasi, punya kreatif, maka gunakanlah sampah organik itu menjadi didaur kembali sehingga bisa menjadi bernilai. Kalau kita mengetahui, maka mulai dari diri kita, mulai dari sekarang harus kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, jagalah lingkungan madrasah kita, lingkungan rumah kita ataupun lingkungan masyarakat. Itu sumber sampah, ada yang disebut sampah padat, ada yang disebut sampah cair. Sampah padat ini seperti besi, kemudian apalagi yang lain? Limbah. Iya, botol, kemudian apa lagi? Kaca, kaleng. Ya. Kalau sampah cair itu seperti apa? Iya, oli. Ya, limbah perusahaan-perusahaan besar itu. Kemudian apa lagi? Ya, sisa-sisa air cucian piring kalian itu kan adalah dikategori sebagai sampah cair. Ya, jangan kamu buang sembarang itu. Itu yang membuat apa? Tercemar, ya. Baik adik sekalian, slide berikutnya. Ini jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya. Tadi itu berdasarkan wujud, yang ke berikut ini berdasarkan sumbernya. Bisa dilihat? Bisa. Ya, ini. Yang pertama itu sampah rumah tangga. Ini. Kita ini termasuk pelaku dalam sampah itu. Ya. Selesai mie-nya direbus, plastiknya dibuang segitu saja. Ya. Kalau sampah alam ini seperti apa ini? Jadi seperti apa sampah alam? Ayo anak. Ya, potongan-potongan kayu, ya. Kemudian apa lagi? Rumput, boleh. Apalagi alatnya. Dari itu sampah hewan itu, kalau yang kotoran hewan itu, ya. Yang ke berikut adalah sampah manusia. Ini banyak sekali sampah manusia ini. Ya, sampah manusia. Kemudian apa lagi? Sampah konsumsi, sampah industri, kemudian sampah pertambangan dan sampah nuklir. Ini, ya, ini adalah sumber sampah. Ya, jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya. Baik adik-adik sekalian. Terakhir, sini, kenalilah tempat sampah. Ada dua di situ, ada yang disebut sampah organik dan sampah inorganik. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore hari ini bersama dengan peserta didik saya akan melakukan kunjungan ke tempat pembuangan sampah yang berada di Desa Terong, tidak jauh dari tempat tinggal kami. Menurut kami bahwa dan menurut pengamatan kami banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di tempat ini, berada di pinggir pantai ini, dan kami melihat banyak jenis sampah yang kami temukan. Ada jenis sampah yang bersifat organik, kemudian sampah yang non organik, dan sumber-sumber sampah itu bisa dipastikan bahwa bersumber dari manusia atau bersumber dari rumah tangga. Sampah-sampah yang berserakan ini adalah sampah-sampah yang sisa-sisa minuman, sisa-sisa makanan dari penduduk yang berada di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melakukan aksi, melakukan pemungutan sampah, terlebih dahulu Ustadz memberikan beberapa arahan. Tapi sebelum menyampaikan arahan tersebut, mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama lafaz membaca basmalah. Bismillah. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, kegiatan kita pada hari ini, saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja itu ada petunjuk di situ. Yang pertama itu, carilah jenis sampah organik dan non-organik yang berada di sekitar kita, yang berada di sekeliling kita sebentar ini. Terus yang kedua adalah kumpulkan sampah-sampah tersebut dan masukkan ke dalam karung atau plastik kantong yang nanti kita sudah siapkan. Yang ketiga adalah diskusikan bersama teman, ya, bersama teman kelompokku, dan
kelompokkanlah sampah-sampah itu berdasarkan jenis, berdasarkan wujud, dan berdasarkan sumber sampah. Ya. Yang ketiga, tulislah hasil temuan itu, anak. Tulislah hasil temuan itu di dalam LKPD, di dalam lembar kerja yang saya sudah siapkan ini. Ya. Nanti tulis sampah-sampah yang kalian temukan itu. Terus yang terakhir, kegiatan terakhir setelah kita melakukan aksi pungutan sampah, sebentar itu nanti dilaporkan, dipresentasikan di setiap kelompok, ya. Tinggal dibaca hasil temuannya. Terus yang berikut adik-adik sekalian, saya sudah menyiapkan ada 4 kantong, ada 4 karung yang saya sudah siapkan, dan sebentar itu saya akan bagikan kalian itu dalam 4 kelompok, ya. Kerja kita nanti itu carilah sampah-sampah yang berada di sekitar sini, yang berserakan sini, lalu masukkan di dalam karung, ya. Setelah itu baru kita akan kumpul kembali dan presentasikan hasil temuan kalian. Paham ya? Paham. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, sekarang kita lanjut pada kegiatannya. Untuk kelompok 1, tinggal silakan. Kelompok 2, Jaki. Kelompok 3, ini. Kelompok 4, kita bagi karena ini ada berapa? 3. Oke. Berarti kita bagi dari 4 kelompok ya. Oke, selanjutnya ya. Oke. Yang berikut ini. Yang berikut ada berapa ini? Oh, ada. Satu ambil yang di atas sana. Nah, ini ada. Sudah melakukan aksi atau mengumpulkan sampah-sampah baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah kita sudah terkumpul sampah dengan jenis sampah yang begitu banyak. Untuk itu kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan atau membacakan hasil temuannya apa saja. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaki, lihat depan. Perkenalkan, kami kelompok 1. Pada saat kami membersihkan pantai ini, kami mendapatkan bahwa sampah pada pantai ini terdapat 2 jenis, yaitu organik dan non-organik. Sampah organik terbagi dalam 5 jenis: kayu, daun, rumput, kertas, dan tempurung kelapa. Sedangkan non-organik ada 4 jenis: plastik, kaca, kabel, dan gabus. Wujud daripada sampah ini adalah padat. Sumber daripada sampah ini adalah alam, rumah tangga, manusia, dan konsumsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kepada kelompok 2 silakan melaporkan hasil temuannya. Pada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mencari sampah di sini, kami menemukan sampah dengan 2 wujud, yaitu sampah organik dan non-organik. Wujudnya dua-duanya padat, dan organik itu seperti daun, tempurung kelapa, bangkai ikan, rumput laut, dan daun pisang. Sedangkan non-organik, plastik, botol, pempes, jerigen, dan botol kaca. Bersumber dari laut, pabrik, manusia, rumah tangga, dan alam. Sekian itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi kepada kelompok 3, hasil temuannya, hasil mengumpulkan sampahnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami. Jenis sampah organik dan non-organik. Organik dibagi menjadi 4, yaitu tempurung kelapa, daun, rumput, kayu. Non-organik kaleng, botol, kertas, kertas karton, kardus, sandal, tali, botol kaca. Wujud padat, sumber dari alam, dari rumah tangga, rumah sakit, pemakaian orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Masih. Jadi sekalian, kegiatan kita pada sore hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, hasilnya juga tadi sudah dipresentasikan. Yang menjadi poin penting adalah saluran kita dalam mengelola itu adalah menjadi usahakan ketika kita sudah mengetahui bagaimana dampak sampah, makanya kita harus menjadi orang pertama yang memberikan kepada orang lain bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya, karena dampak yang terbesar adalah dari kehidupan kita. Paham ya? Baik, sekalian, hari ini kegiatan kita sore hari ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah juga merupakan unsur yang mungkin berbahaya jika dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan bencana seperti banjir karena menyumbat aliran sungai. Jadi, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita harus bersikap bijak dalam menanggapinya.
gratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita harus selalu menjaga kebersihan kita selalu. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan jangan membuang sampah sembarangan. Dan kita harus selalu menjaga lingkungan rumah kita dan lingkungan sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dira Syafiqah Nasura dari kelas 8A. Saya di sini akan membahas dampak-dampak jika kita membuang sampah sembarangan. Kalian pasti sering melihat orang membuang sampah sembarangan. Menurut kita pasti membuang sampah sembarangan itu bukan menjadi masalah besar. Tapi kalian tahu tidak apa yang sebenarnya terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Jika kita membuang sampah sembarangan, yang akan terjadi adalah pertama, bisa menyebabkan banjir, hewan-hewan terancam punah, dan pasti pencemaran lingkungan. Kalian sudah lihat kan apa yang terjadi jika kita sering membuang sampah sembarangan? Akan terjadinya bencana alam seperti banjir, penyakit, dan juga udara pasti nggak bersih, dan otomatis itu membuat kita nggak sehat. Jadi apa salahnya kalian itu membuang sampah pada tempatnya? Itu juga nggak membawa dampak negatif untuk kita, malah membawa dampak positif. Jadi mulai sekarang coba untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.